Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa memulai orientasi kita di materi pertama melalui video podcast orientasi. Saya mengucapkan yang pertama-tama terima kasih atas Bapak pemateri, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi sebagai peserta di sini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama saya. Saya adalah Larasati Ciptianingrum dari KSR PMI Unit IAIN Tulungagung. Di sini saya selaku moderator, dan saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Hamidan Nur Firdaus. Tempat tanggal lahir beliau adalah Surabaya, 19 Mei 1984. Golongan atau pangkat beliau di PMI Provinsi sebagai Kasubit Pengembangan SDM dan Sukarelawan. Alamat tempat tinggal beliau adalah Desa Sidoarjo, RT 5 RW 2 Krian Sidoarjo. Dan kita pada hari ini akan memulai pada materi pertama, yaitu Gerakan Palang Merah dan prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Hamidan. Ya, terima kasih. Mohon maaf, Mbak Lara, suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Sangat Bisa ya? jelas. Ya. Oke, terima kasih Mbak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Untuk kesekian kalinya saya diundang oleh IAIN Tulungagung dalam rangka orientasi kepalang merahan untuk anggota baru. Nah, karena situasi pandemi seperti ini, maka panitia memutuskan untuk menggunakan rekaman video dengan catatan teman-teman nanti bisa menyimak video ini dengan baik. Setelah video yang selesai, apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi panitia, dan kami akan selalu mendampingi teman-teman semuanya. Nah, pada kali pertama ini kita sampaikan materi Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, mulai dari sejarah dan perkembangannya. Nah, mungkin ya karena ngomong sejarah, jadi ya itulah sejarah diulang-ulang, apalagi yang sudah pernah ikut PMR mungkin. Nah, ini akan mungkin sedikit membosankan, tetapi setidaknya teman-teman mereview kembali materi ini. Oke ya teman-teman. Jadi yang sudah pernah ikut PMR pasti tahu John Henry Dunan. Ya nih, fotonya ada di pojok kanan itu. Siapa Henry Dunan itu? Dialah adalah orang yang mencetuskan pertama kali Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Nah, Henry Dunan adalah seorang bangsawan yang memiliki bisnis cukup banyak. Ya kalau saat ini mungkin bisnisnya sudah menggurita lah, istilah milenialnya seperti itu. Saat itu Henry Dunan melakukan perjalanan bisnisnya untuk menemui Kaisar Napoleon. Namun di tengah perjalanan di desa Solferino, Italia bagian utara, terjadi pertempuran. Nah, pertempuran itu dikenal dengan pertempuran Solferino pada tahun 1859. Nah, pertempuran ini membuat perjalanan bisnis Henry Dunan terhenti. Oleh sebab itu, Henry Dunan daripada dia nganggur lah istilahnya zaman sekarang, bahasa daripada mager, mending dia melakukan aktivitas dengan cara membantu korban yang terluka dan sakit. Nah, melihat banyaknya penderitaan tersebut, Henry Dunan kemudian mencatatkan semua aktivitasnya. Dari aktivitas-aktivitas itu, kemudian Henry Dunan menyimpulkan atau memberi gagasan di mana ada hal yang penting. Jadi di gagasan itu ada dua, dan buku catatan kecil Henry Dunan diberi
judul Un Souvenir de Solferino atau kenang-kenangan dari Solferino. Ya dalam bahasa Inggrisnya tentu teman-teman sudah memahami, yaitu Un Souvenir, mohon maaf, A Memory of Solferino. Itu ditulis Henry Dunant pada tahun 1862, di mana Henry Dunant memberikan gagasan membentuk organisasi sukarela yang disiapkan untuk menolong korban perang, serta membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang, baik itu relawan yang membantu dinas kesehatan militer ataupun korban perang. Jadi dari dua gagasan ini ada hal yang paling mendasar, yaitu adanya organisasi sukarela, di mana organisasi ini tentunya bisa menolong semua korban perang, serta membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang. Seperti itu, teman-teman. Nah, gagasan Henry Dunant ini eh, diterima oleh 4 warga negara Swiss yang lain, yaitu Jenderal Henry Dufour, Gustav Muneer, Louis Apia, Theodore Muneer, dan Henry Dunant itu sendiri. Di mana Henry Dunant menjadi bagian dari Komite 5. Jadi 5 orang ini membentuk pertemuan dan mereka menyebutnya Komite 5. Itu pada tahun 19 Februari 1863. Di beberapa hari berikutnya, tanggal 17 Februari 1863, Komite 5, ya karena harapannya adalah organisasi internasional, perjanjian internasional harapannya mereka, dan membentuk organisasi sukarela, maka mereka merubah namanya menjadi Komite Internasional untuk Bantuan Para Tentara yang Cedera. Nah, lambat laun dirasa-rasa beberapa bulan kemudian, kalau namanya tetap sama seperti itu, berarti mereka menspesifikkan kepada tentara yang cedera saja. Padahal akibat pertempuran itu banyak sekali, baik itu penduduk sipil, masyarakat umum, dan sebagainya. Nah, eh, maka pada bulan Oktober 1863, Komite Internasional untuk Bantuan Para Tentara yang Cedera berubah nama menjadi Komite Internasional Palang Merah, atau yang dikenal dengan ICRC, International Committee of the Red Cross. Seperti itu. Nah, berikutnya, di mana ICRC berdiri pada tahun 1863, banyak negara yang menyatakan ide ini adalah ide cemerlang. Maka pada tahun 1864, mulai banyak perhimpunan nasional yang berdiri di berbagai negara, seperti Belgia, Swiss, Belanda, dan lain-lain. Nah, mereka berdiri ini tentunya kepingin mengadopsi kegiatan dari ICRC. Nah, namun kalau mereka itu berdiri sendiri-sendiri, tentu banyak hal yang lepas. Dalam tanda kutip lepas ini adalah banyak hal yang tidak bisa tersampaikan atau terserap oleh Perhimpunan Nasional. Maka pada tahun 1919, Henry P. Davidson dari Palang Merah Amerika mendirikan Liga Perhimpunan Palang Merah. Nah, apa itu Liga Perhimpunan Palang Merah? Nanti di slide berikutnya akan dibahas. Lanjut. Nah, tadi kita sudah bilang bahwasanya 1863 ICRC berdiri, 1864 Perhimpunan Nasional berdiri. Nah, karena berdirinya Perhimpunan Nasional ini belum menyeluruh, artinya tidak seluruh negara mengetahui, maka pada tahun 1876 ketika terjadi perang di Balkan antara Rusia dan Ottoman atau sekarang negara Turki, ini mereka menyatakan sensitif dengan logo palang merah. Nah, kenapa? Ya mungkin pada saat itu mereka trauma dengan perang salib, di mana palang merah adalah bagian dari Kruser atau Nasrani. Oleh sebab itu, kerajaan Turki mengusulkan lambang negaranya dipakai juga untuk lambang perhimpunan nasional. Jadi, kenapa? Karena mereka berasumsi bahwasannya, oh bendera negara Swiss bisa dipakai, berarti bendera saya bisa dipakai. Oke.
Nah, sehingga tahu maka muncullah lambang bulan sabit merah. Itu menjadi lambang kedua sebagai perhimpunan nasional. Seperti itu. Next. Nah, karena bermacam-macam bermacam-macam Mohon maaf Pak, mic-nya ke-unmute. Liga Perhimpunan Palang Merah berganti nama menjadi Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Ini harapannya adalah mewadahi perhimpunan nasional yang menggunakan lambang bulan sabit merah. Nah, di tahun 1991, Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah berganti nama menjadi IFRC atau International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies atau yang biasa dikenal dengan IFRC. Logonya gimana? Palang merah dan bulan sabit merah dalam kotak. Ini yang wajib teman-teman pahami semua. Jadi ini bukan nanti kalau kita ngomong lambang pasti akan bisa kita temukan di situ. Oke, next. Ya. Tadi kita ingat betul teman-teman, 1863 ICRC berdiri dan 1864 Perhimpunan Nasional berdiri. Nah, sekarang kita bahas nih, Perhimpunan Nasional itu seperti apa sih? Oke, lanjut. Nah, Perhimpunan Nasional itu mandatnya adalah membantu pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan sesuai dengan Konvensi Jenewa serta gerakan dan prinsip dasar. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mengurangi penderitaan manusia. Dengan cara apa? Meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesehatan melalui edukasi pendidikan masyarakat maupun program kemasyarakatan. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam kegiatan tanggap darurat untuk membantu korban konflik bersenjata sesuai dengan Konvensi Jenewa dan korban bencana alam serta memberikan bantuan lain dalam situasi darurat selama dibutuhkan. Nah, seperti saat ini nih, situasinya kan darurat dalam kondisi pandemi. Nah, makanya Perhimpunan Nasional dalam hal ini di Indonesia PMI itu juga membantu tugas pemerintah. Nah, makanya di awal-awal COVID, teman-teman pasti mungkin tahu yang rumahnya di daerah Tulungagung, bagaimana kiprah PMI Tulungagung, mulai dari hand sprayer, setiap rumah, setiap bangunan disemproti semua seperti itu. Ya. Yang keempat, membantu pemerintah dalam diseminasi hukum perkemanusiaan internasional atau HPI dan sosialisasi prinsip dasar serta pencegahan terhadap penyalahgunaan lambang. Lah, kenapa lambang disalahgunakan? Nah, nanti kita bahas di lambang. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, syaratnya sebuah perhimpunan nasional itu berdiri adalah didirikan di suatu negara peserta Konvensi Jenewa 1949. Indonesia tidak ikut konvensi, tetapi Indonesia sudah meratifikasi, artinya turut serta menyetujui. Nah, seperti itu. Yang kedua, Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional itu adalah satu-satunya perhimpunan nasional di negaranya, serta diakui oleh pemerintah dan negara. Apakah Indonesia ada ini Palang Merah Indonesia sudah diakui oleh pemerintah dan negara? Sudah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang keempat, memakai nama dan lambang palang merah atau bulan sabit merah. Nah, penentuan lambang palang merah atau bulan sabit merah ini teman-teman yang wajib dipahami oleh semua pihak. Dalam hal ini, penentuan lambang palang merah atau bulan sabit merah bukan berdasarkan ideologi negara. Ya kan? Nah, sempat mungkin teman-teman
di medio tahun 2000-an banyak sekali yang mengusulkan lambang palang merah berubah menjadi bulan sabit merah. Ya. Nah, untuk di Indonesia ya, nah ini yang perlu teman-teman pahami adalah yang berhak menggunakan lambang palang merah atau bulan sabit merah itu hanya 2, sesuai dengan Konvensi Jenewa kedua. Mohon maaf, sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949. Siapa dua institusi tersebut? Yang pertama adalah Dinas Kesehatan Militer setempat. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Militer negara tersebut. Yang kedua adalah Perhimpunan Nasional di negara tersebut. Di mana Perhimpunan Nasional harus mengikuti lambang yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Militer. Seperti itu. Sehingga ketika di Indonesia ada usulan bulan sabit merah, ya bagi PMI sah-sah saja. Karena yang berhak menyandang itu adalah Perhimpunan Nasional. Seperti itu. Nah, namun karena Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini TNI, tetap menggunakan lambang palang merah, maka bulan sabit merah otomatis tidak bisa digunakan di Indonesia. Seperti itu. Yang kelima, bersifat mandiri. Nah, mandiri itu gimana? Ya, kita harus punya otonom, di mana kita berdiri sendiri, namun tugasnya adalah membantu pemerintah. Sehingga pemerintah tidak boleh campur tangan dalam kegiatan Perhimpunan Palang Merah. Seperti itu. Lanjut. Perhimpunan Nasional harus memperluas kegiatannya di seluruh wilayah. Nah, saya yakin teman-teman sudah bisa memahami saat ini banyak sekali organisasi kemanusiaan, namun sifatnya sektoral ataupun regional. Nah, sedangkan di Palang Merah Indonesia, kegiatannya meluas, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai kecamatan sudah ada. Kegiatannya harus terorganisir dalam menjalankan tugasnya dan dilaksanakan di seluruh wilayah negara. Nah, kegiatan terorganisirnya bagaimana? Tentu teman-teman juga bisa melihat ketika pandemi ini PMI Pusat menetapkan kita harus membantu pemerintah, bahkan tangki air sampai disulap menjadi tangki gunner untuk menyemprotkan cairan disinfektan, kemudian termasuk Tulungagung yang mendapat pertama kali mobil pick up untuk kegiatan sprayer juga, tujuannya adalah mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan pandemi ini. Seperti itu. Yang berikutnya adalah menerima anggota tanpa membedakan latar belakang. Ya, tentunya ini hubungannya dengan suku, ras, agama, dan sebagainya. Yang keempat, menyetujui statuta gerakan. Statuta gerakan itu apa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kelima, menghormati prinsip dasar gerakan dan menjalankan tugasnya sejalan dengan prinsip HPI. Apa itu HPI? Nanti kita bahas di slide yang lain. Seperti itu. Nah, sampai saat ini, dalam satu negara, mohon maaf, di seluruh dunia, itu ada 159 negara yang menggunakan lambang palang merah, dan 33 negara menggunakan lambang bulan sabit merah, dan 1 negara menggunakan lambang kristal merah. Seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman audiens ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti kalau teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa tanya langsung ke panitia, artinya membuat request pertanyaan ke panitia dan nanti akan saya jawab langsung. Seperti itu. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada yang mau Ya, ditanyakan? Silakan. dipersilakan teman-teman. Iya Pak, saya ingin bertanya. Suara saya terdengar? Oke, silakan Mbak. Ya, di sini saya ingin bertanya mengenai lambang PMI tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam satu perhimpunan nasional itu ada satu lambang. Nah, jika
di negara kita, di Indonesia ini, apakah masih menggunakan lebih dari satu lambang, Pak? Terus kemudian, jika masih, terus bagaimana? Apakah itu boleh atau ada aturannya tersendiri? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaan yang cukup baik sekali ya. Di Indonesia ada banyak lambang. Nah, tetapi teman-teman wajib ingat, negara mengakui Perhimpunan Nasional itu adalah Palang Merah Indonesia. Nah, dari situ mungkin akan lebih jelasnya, akan lebih patennya kalau eh, kita perjelas di materi lambang. Jadi ini menjadi PR saya Mbak ya. PR saya dan nanti akan saya jelaskan di materi lambang karena kita masih ngomong gerakannya dulu nih. Ya, kebetulan karena di slide di sini adalah hubungannya dengan Perhimpunan Nasional, makanya kita sampaikan Perhimpunan Nasional menggunakan lambang palang merah ada berapa, bulan sabit merah ada berapa, kristal merah ada berapa, seperti itu. Jadi bisa dipahami nggih Mbak nggih? Nanti itu menjadi PR saya Mbak di materi lambang. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan. Ya, kalau tidak ada, bisa kita lanjut dulu. Iya, dilanjut dulu, Pak. Kayaknya teman-teman belum ada yang ditanyakan. Oke, lanjut. Ya. Ya, next. Nah, jadi teman-teman, tetap yang tadi Mas. Ya, jadi kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, komponen gerakan itu ada berapa? Ya, tentu kita jawabannya ada 3. Yang pertama adalah ICRC, yang kedua adalah Perhimpunan Nasional, dan yang ketiga adalah IFRC. Mulai dari tahun pendiriannya, saya yakin teman-teman juga bisa dipahami, di mana ICRC berdiri tahun 1863, Perhimpunan Nasional mulai berdiri tahun 1864, dan IFRC, mohon maaf, berdiri pada tahun 1919. Oke, lanjut Mas. Ya, teman-teman kita bahas sekarang perkembangan dari ICRC. Ya, jadi ICRC saat ini adalah organisasi kemanusiaan yang netral, tidak berpihak dan mandiri, semata-mata melaksanakan tugas kemanusiaan untuk melindungi kehidupan dan martabat korban perang dan kekerasan dalam negeri serta memberikan bantuan kepada mereka. Nah, jadi di sini sangat jelas sekali teman-teman bahwasanya tugas dari ICRC itu adalah untuk korban perang dan konflik. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kegiatan ICRC itu bukan wajib ya. ICRC baru bisa masuk dalam suatu negara itu ketika dia diterima oleh pemerintah setempat. Artinya pemerintah negara itu menerima kehadiran ICRC. Dan yang kedua, harus bekerja sama dengan perhimpunan nasionalnya. Nih, ya, harus bekerja sama dengan perhimpunan nasionalnya, serta yang ketiga, diketahui oleh pemerintah setempat. Seperti itu. Maksudnya pemerintah setempat ini gimana? Misal, ICRC datang ke Tulungagung, maka pemerintah Kabupaten Tulungagung wajib tahu kehadiran ICRC. Ya, mohon maaf, suara saya putus-putus atau gimana? Kayaknya saya feedback ini. Tidak, Pak. Jelas. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Pak. Oke, alhamdulillah. Karena saya merasa suara saya feedback. Jadi biasanya kalau feedback ini suaranya mantul balik. Oke, lanjut. Ya, ICRC itu mulai aktif
di Indonesia tahun 1940. Ini ketika menjelang Indonesia mau merdeka. Dan lebih aktif lagi di tahun 1987. Nih. Nah, oke lanjut. Saat ini delegasi ICRC berada di Indonesia sangat banyak sekali. Jadi kalau teman-teman pas kebetulan ICRC sedang menyelenggarakan atau merekrut orang, nah, teman-teman yang senangannya traveling antar negara bisa deh ikuti ICRC. Ya, di awal dulu ICRC mendirikan kantor delegasinya di Banda Aceh, Jakarta, dan Jayapura. Nah, tapi untuk saat ini semua kegiatan delegasi terpusat di Jakarta. Dan perlu diketahui, ICRC di Indonesia itu atau ICRC di Jakarta, mereka mewakili 2 negara, yaitu siapa? Indonesia dan Timor Leste. Ini Timor Leste saya yakin teman-teman sudah tahu juga, Timor Leste adalah salah satu negara merupakan pecahan dari provinsi di Indonesia. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tugasnya atau mandatnya ICRC adalah melindungi dan membantu korban konflik bersenjata, baik itu kombatan maupun penduduk sipil. Jadi sesuai dengan siluet gambar tersebut, bisa dipastikan meskipun tentara abu-abu ya, ini kalau dilihat kan tentaranya warnanya abu-abu sama tentara warna hitam. Nah, itu ketika dia tertembak dan tidak langsung meninggal, wajib ditolong. Makanya itu dia dilindungi oleh Konvensi Jenewa. Seperti itu. Nah, ini untuk detailnya nanti akan kita bahas di Perhimpunan Nasional, Hukum Perkemanusiaan Internasional. Seperti itu. Lanjut. Kegiatan IFRC di masa damai itu adalah diseminasi. Diseminasi itu apa? Penyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai kepala-merahan. Di mana diseminasi ini harapannya adalah setiap orang itu tahu tugas dan tanggung jawab daripada ICRC. Dan apabila terjadi konflik atau peperangan, tugasnya ICRC adalah memberikan bantuan kepada korban konflik atau korban perang. Yang kedua, memulihkan hubungan keluarga. Maksudnya gimana itu memulihkan hubungan keluarga? Jadi saya yakin dalam kondisi perang ada negara, ada keluarga yang terpisah. Nah, ini kita pulihkan mulai dari pemberian layanan telepon satelit atau mungkin Red Cross Message atau berita palang merah. Kemudian ada lagi kunjungan tahanan seperti itu. Lanjut. Ya, ini adalah salah satu contoh gambar bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh ICRC. Bisa dilihat di kiri atas, itu adalah petugas ICRC yang memberikan bantuan kepada entah itu tentara atau penduduk sipil ya, karena seragamnya hampir sama. Yang kedua memberikan bantuan. Nah, yang kanan atas itu adalah mereka mungkin kalau dilihat dari posisinya, mereka akan memberikan ini Red Cross Message atau berita palang merah. Nah, yang bawah pasti sudah tahu sendiri, itu ada TV tap atau keran air. Nah, itu pemberian air bersih, dan yang paling bawah kanan adalah pemberian hunian sementara. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah kunjungan tahanan. Jadi seperti salah satu tugasnya ICRC adalah melakukan kunjungan tahanan, dan perlu diingat kunjungan tahanan ini tidak boleh didampingi oleh sipir penjara. Karena apa? Karena harapannya tawanan perang ini itu atau tahanan perang ini itu adalah bukan orang kriminal. Jadi dia punya hak veto, mohon maaf bukan hak veto ya, hak untuk bermartabat. Jadi
dia masih punya hak untuk menyampaikan rahasia seperti itu. Nah, rahasia itu tentunya diberikan kepada petugas ICRC dan selanjutnya mereka apa ya, menyampaikan kepada keluarganya. Ini bagian dari kegiatan dari RFL atau Restoratif Family Link. Lanjut? Ya. Oh, naik lagi Mas, satu tab, satu tik di atas. Ya. Oh, ada yang hilang lagi. Nggak apa-apa wis, lanjut. Lanjut dulu Mas. Ya. Dari kunjungan tahanan, nah ini adalah diseminasi. Diseminasi itu adalah penyebarluasan nilai-nilai kepalang-merahan. Ini, ya. Baik itu kepada tentara, pemberontak, saya katakan pemberontak atau gerakan separatis, karena mereka menutupi mukanya. Nah, nih, sosialisasi kepada para perwira, ya itu kalau sekarang bahasa sekarang itu adalah eee, floor map atau apa, peta lantai ya itu. Kemudian juga penyebarluasan kepada masyarakat sipil, itu adalah diseminasi. Nah, dari sini tentu teman-teman harus memahami tugas dari ICRC. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke IFRC. Silakan, lanjut. Ya, IFRC tadi sempat kita singgung didirikan oleh John Henry P. Davidson. Ya, di slide berikutnya, mereka adalah Henry P. Davidson ini berasal dari Palang Merah Amerika, berdiri pada tahun 1919, tadi sudah sempat kita singgung, setelah Perang Dunia Pertama, dengan nama Liga Perhimpunan Palang Merah. Anggota pertamanya adalah Amerika, Jepang, Prancis, Italia, dan Inggris. Ya, tadi sudah disambung pula, biar kita ingat aja, 1983 berubah nama menjadi Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pada tahun 91 berubah nama menjadi Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Fungsinya adalah sebagai badan koordinasi antar perhimpunan nasional. Jadi gampangannya apa ya, tim leadernya lah seperti itu. Anggotanya tentu adalah seluruh perhimpunan nasional. Ya, lanjut. Berikut adalah kantor regional IFRC. Mulai dari Budapest, Tunisia, Amman, Dakar, Panama, dan seterusnya. Termasuk kantor regional Asia Pasifik itu ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Seperti itu. Misinya, lanjut, adalah untuk meningkatkan taraf hidup bagi yang membutuhkan dengan memobilisasi kekuatan kemanusiaan. Maksudnya gimana nih? Jadi orang yang tertimpa bencana tentu taraf hidupnya adalah menurun. Oleh sebab itu dibutuhkan peningkatan taraf hidup sehingga upaya yang paling cepat adalah dengan memobilisasi kekuatan kemanusiaan. Nah, secara tidak langsung kita sudah pernah mengaplikasikan itu semua. Misal ada teman yang sakit, kita iuran, kemudian kita memberikan bantuan. Nah, itu adalah salah satu gambaran apa ya, gambaran singkat terkait dengan misi IFRC seperti itu. Lanjut. Mandatnya adalah sebagai koordinator perhimpunan nasional dalam bantuan bencana alam atau teknologi dan kesehatan. Jadi, mandat atau tugasnya IFRC adalah koordinator perhimpunan nasional. Misinya adalah meningkatkan taraf hidup bagi yang membutuhkan dengan memobilisasi kekuatan kemanusiaan. Jadi, teman-teman wajib memahami ini. Nah, karena mandatnya sebagai koordinator, situasi yang bagaimana sih yang membutuhkan koordinasi? Nah, tentu situasi daerah rawan bencana itu adalah perlu sekali koordinasi. Penggunaan yang lebih baik terhadap keterampilan dan sumber daya gerakan di Indonesia. Artinya peningkatan kapasitas itu juga memerlukan koordinasi. Kita tidak bisa serta-merta langsung mengganti seperti itu.
Yang ketiga, meningkatnya mitra internasional. Artinya apa? Ketika koordinasi itu kita lakukan, federasi merasa puas dengan kegiatan kita, maka mitra yang membantu federasi untuk mensupport Indonesia itu semakin percaya, sehingga eh, mitra kita semakin banyak seperti itu. Lanjut, perannya IFRC ini adalah sebagai koordinasi dan fasilitasi. Artinya dia sebagai koordinator dan pemberi fasilitas. Makanya tugas yang kedua adalah menyediakan fasilitas dan dukungan praktis. Berkonsentrasi pada perencanaan strategis dan pengembangan program dalam strategi 10-20. Ini adalah strategi yang dikembangkan oleh federasi setiap 10 tahun sekali. Nah, sekarang karena sudah di akhir tahun 2020, federasi sudah meluncurkan strategi pengembangan program lebih baru lagi, yaitu strategi 2030. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Memastikan efektivitas penggunaan sumber daya federasi di setiap negara. Artinya, hampir sama dengan ICRC, dia punya delegasi yang ada di masing-masing perhimpunan nasional. Tugasnya adalah memastikan tugas mereka adalah memastikan apakah perhimpunan nasional ini efektif atau tidak. Seperti itu. Nah, tentunya karena memastikan efektivitas, mereka bekerja berdasarkan rencana strategis dan kebutuhan perhimpunan nasional. Seperti itu. Kegiatannya tentu adalah promosi prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua adalah tanggap bencana. Yang ketiga, kesiapsiagaan bencana. Keempat, kesehatan dan layanan kepada masyarakat. Yang kelima, pengembangan kapasitas organisasi. Kalau teman-teman cermat, apa sih bedanya tanggap bencana dan kesiapsiagaan bencana? Nah, kalau tanggap bencana berarti ketika bencana itu terjadi, maka kita tanggap untuk segera membantu. Sedangkan untuk kesiapsiagaan adalah upaya pengurangan risiko terhadap bencana. Itu adalah bagian dari kesiapsiagaan. Nah, dari situ tentu ada arah strategis. Harapannya federasi memberikan arahan yang strategis kepada perhimpunan nasional untuk membuat program-program yang efektif serta memastikan perhimpunan nasional dapat bekerja dengan baik, dan federasi merupakan jaringan global bagi perhimpunan nasional. Seperti itu. Federasi ada di Indonesia sejak tahun 98, sekitar 2-4 delegasi bekerja langsung di kantor pusat PMI. Tugasnya adalah berkonsentrasi pada pendekatan berbasis masyarakat. Saat tsunami Aceh tahun 2004, ada kurang lebih 60 delegasi dan 300 staf lokal memberikan bantuan dan saran atas bidang prioritas PMI. Mulai dari manajemen bencana, kesehatan, sosial, pengembangan organisasi, komunikasi, dan layanan relawan. Saat ini, delegasi federasi atau IFRC ada di Jakarta, Aceh, Nias, Padang, Medan, Bandung, Jogja. Ya, rata-rata itu adalah daerah-daerah yang pernah mengalami musibah. Termasuk yang paling baru adalah mereka punya perwakilan di Palu, Sulawesi Tengah, karena kemarin ada gempa dan likuifaksi di Palu. Itu. Tugas dari federasi ketika dia masuk dalam suatu negara adalah membantu perhimpunan nasional menjadi berfungsi lebih baik. Bekerja sama dengan kantor pusat, PMI provinsi, dan PMI kabupaten kota. Membantu rehabilitasi struktur dan sistem PMI di wilayah tsunami dan gempa bumi. Hadir untuk membantu rakyat yang paling menderita di Indonesia untuk membantu dirinya sendiri agar bisa hidup bermartabat. Ya. Artinya, sebagai penyintas, kita tidak boleh terlena dengan kondisi yang ada. Oleh sebab itu, kita wajib
memberikan bantuan kepada para penyintas untuk selalu turut serta dalam hal, apa ya, supaya mereka bisa hidup bermartabat. Artinya hidup bermartabat itu sesuai dengan kebutuhan, tanpa merendahkan dan sebagainya, seperti itu. Lanjut. Sehingga federasi ini sifatnya memberikan bantuan teknis dan keuangan saat tanggap bencana untuk layanan kesehatan, pengembangan organisasi dan sebagainya. Memberikan bantuan pelatihan dan perencanaan dan implementasi, memberikan pendanaan pelatihan, peralatan dan struktur, mewakili federasi ya, berhubungan langsung dengan pemerintah dan institusi internasional di Indonesia. Tugasnya adalah mengkoordinasikan bantuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di wilayah bencana. Seperti itu. Ini adalah laman dari IFRC. Jadi teman-teman bisa cari di www.ifrc.org. Nah, di sini banyak sekali federasi membuka lowongan bagi insan Palang Merah untuk berkiprah di federasi. Tentunya mereka yang cakap bahasa Inggris dan sebagainya. Bisa sebagai part-time, bisa sebagai koordinator layanan, bisa sebagai koordinator program, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali. Dan lumayan loh, rata-rata gajinya $, rata-rata. Itu info yang saya terima dari delegate atau delegasi IFRC yang asli orang Indonesia. Nah, jadi kita tadi sudah tahu, sudah paham bahwasannya komponen gerakan, ya kalau kita ngomong merunut sejarahnya, komponen gerakan ini ada 3, yaitu ICRC, IFRC, Perhimpunan Nasional. Kalau menurut tahun berdirinya, ICRC 1863, Perhimpunan Nasional mulai 1864 di masing-masing negara, dan ICRC pada tahun IFRC pada tahun 1919. Nah, berarti kita ini 3-in-1 dong? Iya. 3-in-1 itu dalam artian kita sebagai perhimpunan nasional itu terikat dengan IFRC pun juga terikat dengan ICRC. Oleh sebab itu, kita perlu adanya konferensi internasional. Nah, siapa yang hadir di konferensi internasional itu adalah negara penandatangan Konvensi Jenewa atau yang sudah meratifikasi. Di mana peserta konvensi ini adalah dari ICRC, IFRC, dan Perhimpunan Nasional. Nah, orang yang menghadiri disebut delegate atau delegasi. Nah, ini adalah orang yang ikut serta dalam konferensi tersebut. Sedangkan orang yang menyiapkan, nah, kita yang bahasa kita panitianya lah ya. Nah, itu disebut dengan komite kerja. Seperti itu. Nah, konferensi internasional ini memutuskan isu-isu penting yang berhubungan dengan hukum dan doktrin, menguji masalah yang bersifat umum, mengadaptasi resolusi internasional. Artinya, konferensi ini adalah konferensi atau rapat tertinggi Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Ya. Nah, siapa yang ikut rapat? Siapa yang ikut konferensi? Adalah dewan delegasi. Mereka yang diberi amanat untuk mewakili perhimpunan nasionalnya, mewakili federasi, mewakili ICRC untuk memberikan pandangan tentang poin-poin kebijakan yang berhubungan dengan gerakan. Serta menyiapkan konferensi, memberikan pandangan tentang isu yang berhubungan dengan gerakan. Nah, orang yang melaksanakan pandangan, usulan, dan sebagainya tadi disebut dengan komisi tetap atau komisi kerja. Tugasnya adalah membahas konferensi internasional dan tindak lanjutnya, mengkoordinasikan dengan kegiatan ICRC dan IFRC, membahas pertanyaan yang berkaitan dengan gerakan dan secara menyeluruh. Ya. Jadi kalau kita dalami lebih lanjut, dalam konferensi itu ada dua badan ya. Yang pertama adalah komite tetap,
dan yang kedua adalah Dewan Delegasi atau bahasa kerennya Standing Committee dan the Council of Delegate. Di mana komisi tetap itu berdiri sejak tahun 1928. Merupakan badan pengkoordinasi, artinya pelaksananya, yang mengkoordinasikan. Pesertanya adalah 9 anggota, di mana perwakilan dari ICRC 2 orang, IFRC 2 orang, dan Perhimpunan Nasional 5 orang, dari masing-masing perhimpunan nasional yang berbeda. Artinya 5 orang itu bukan berarti dari Indonesia semua, tapi perwakilan yang ditunjuk, seperti itu. Kegiatannya 2 tahun sekali, 2 kali dalam setahun mereka rapat untuk mempersiapkan konferensi. Nah, kalau Dewan Delegasi itu anggotanya 500 orang, baik dari ICRC maupun IFRC serta Perhimpunan Nasional. Bertemunya atau melakukan konsolidasinya setiap 2 tahun sekali. Seperti itu. Untuk apa? Untuk memberikan pendapat tentang poin-poin kebijakan umum yang berhubungan dengan gerakan. Nah, tadi kita ngomong nih, Stuta itu apa sih? Nah, ini. Stuta itu disusun pada tahun 1928, kemudian direvisi tahun 52, direvisi lagi tahun 86. Tepatnya pada konferensi internasional yang ke-25 di Jenewa. Stuta adalah salah satu dasar yang menentukan struktur dan kewajiban, baik itu ICRC, federasi, dan perhimpunan nasional. Di samping masing-masing mempunyai tanggung jawab yang independen terhadap stutanya sendiri. Lanjut. Nah, salah satu produk Stuta itu adalah perjanjian Seville. Kenapa disebut perjanjian Seville? Karena ditetapkan oleh Dewan Delegasi di Sevilla, Spanyol pada tanggal 25 sampai 27 November 1997. Di mana perjanjian Seville ini adalah perjanjian tentang kegiatan internasional antar komponen gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Ruang lingkupnya adalah kerjasama. Jadi intinya dari perjanjian Sevilla ini adalah kerjasama bilateral, baik itu Perhimpunan Nasional dan Federasi, Perhimpunan Nasional dengan ICRC, Perhimpunan Nasional itu antar Perhimpunan Nasional maksudnya, ya, ICRC dan Federasi, ICRC, Federasi, dan Perhimpunan Nasional. Seperti itu. Oke, lanjut. Ya, di perjanjian Sevilla kita mengenal 2 agen atau 2 dua tugas lah gampangannya. Yang mana yang pertama adalah lead agency atau badan utama, dan yang kedua adalah lead role atau peran utama. Di mana dalam lead agency, setiap komponen gerakan, baik itu ICRC, IFRC maupun Perhimpunan Nasional, memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk melakukan kegiatan operasional. Nah, sedangkan menurut perannya, ICRC punya kompetensi gerakannya di mana? Oh, di pertikaian dan pertempuran. Kalau IFRC di bencana. Nah, seperti itu. Ya. Di mana lead rule ini merupakan kompetensi masing-masing komponen gerakan sesuai dengan mandat dan serta konvensi Jenewa. Seperti itu tadi. Nah, ini maksudnya apa sih perjanjian Sevilla itu? Jadi perjanjian Sevilla itu adalah perjanjian yang disepakati secara internasional oleh seluruh komponen gerakan. Nah, kalau ngomong komponen gerakan berarti ada berapa teman-teman? Ada 3, yaitu ICRC, IFRC maupun Perhimpunan Nasional. Nah, contoh kegiatan pemberian bantuan internasional itu adalah konflik internasional dan non internasional. Artinya badan utama dalam hal ini ICRC wajib hadir dalam konflik bersenjata. Kalau IFRC wajib hadir dalam bencana alam dan kegagalan teknologi serta keadaan darurat lainnya seperti saat ini pandemi. Ya. Lah, terus bagaimana Mas
Kalau misalkan seperti kasusnya di Papua ada OPM, kalau di Aceh dulu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, maka ICRC, IFRC maupun Perhimpunan Nasional sama-sama terjun, namun tugas dan kewajibannya berbeda. ICRC tujuannya untuk korban konflik, IFRC menolong korban bencana, Perhimpunan Nasional tugasnya adalah mensupport dari dua kegiatan ICRC maupun IFRC. Seperti itu. Karena apa? Tugas utama Perhimpunan Nasional di negaranya adalah membantu pemerintah. Seperti itu ya. Lanjut. Ya, itu next, Mas. Nah, ya ini tadi seperti yang saya sampaikan, ketika terjadi kekerasan, pertempuran dalam satu negara, ICRC masuk membantu korban pertikaian. Nah, ambil contoh paling simpel adalah tsunami Aceh tahun 2004, akhir 2004 menuju awal 2005. Di situ Gerakan Aceh Merdeka masih ada. Karena ada konflik, maka ICRC datang. Namun ketika tsunami datang, maka ICRC minta bantuan kepada IFRC untuk ngurusi korban bencananya, bukan korban konfliknya. Jadi logonya hampir sama, palang merah, tetapi tugas dan fungsinya berbeda. Lanjut. Nah, karena Perhimpunan Nasional itu juga bagian dari organisasi internasional, maka tugas utamanya dia adalah sebagai koordinator Perhimpunan Nasional, artinya dia mengkoordinasikan dengan kebutuhan PMI di saat pelatihan-pelatihan seperti itu. Artinya maksudnya pelatihan ini adalah entah itu dalam kondisi kebencanaan, entah itu memang bencana beneran, ya. Oke, lanjut. Nah, terus itu kalau terjadi dalam negeri. Kalau terjadi di luar negeri, berarti misalkan PMI ini mau memberikan sumbangan, ya silakan. Kepada siapa? Contoh, kegiatan bilateral waktu badai topan hayang di Filipina. Nah, PMI mengirim bantuan ke Filipina, seperti itu. Nah, karena Perhimpunan Nasional melakukan bilateral, maka organisasi Kepalang Merahan dalam hal ini ICRC maupun IFRC wajib mengetahui kegiatan tersebut serta memberikan kesepakatan apakah bantuan itu bersifat bilateral antar tetangga ataukah multilateral untuk bantuan perhimpunan negara-negara lain. Nah, tentu ini harus sepengetahuan dari federasi. Nah, kalau bantuan kita diberikan kepada PBB, artinya Perhimpunan Nasional memberikan bantuan pada PBB. Lanjut, Mas. Ya, maka Perhimpunan Nasional wajib memberitahukan kepada federasi maupun ICRC terkait bantuan yang diberikan kepada PBB serta melaporkan perkembangannya seperti itu. Ya. Nah, lanjut. Semua komponen menyatakan akan mematuhi dan melaksanakan perjanjian ini dalam kegiatan internasional mereka sesuai dengan pasal 7 Statuta Gerakan. Perjanjian ini menggantikan perjanjian tahun 1989 antara ICRC dan Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulu Sabit Merah atau Federasi Internasional. Perjanjian ini diadopsi dengan konsensus dalam resolusi 9 Dewan Delegasi di Sevilla, Spanyol pada tanggal 26 November 1997. Nah, lanjut. Terakhir. Ya, next, Mas. Itu ada slideshow-nya. Ya. Jadi kalau kita gambarkan hampir sama seperti muka Mickey Mouse. Di mana ICRC, IFRC maupun Perhimpunan Nasional bekerja bersama-sama saling membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling menderita. Jadi misal nih dari penjelasan diagram ini, Perhimpunan Nasional ada masalah, ada konflik horizontal. Nah, korban konflik ini akan ditangani oleh ICRC. Selain menjadi tugas utamanya dari Perhimpunan Nasional.
Atau mungkin dalam suatu negara terjadi bencana alam yang di mana meluluhlantakkan perekonomian nasional. Nah, IFRC turun memberikan bantuan seperti itu. Nah, apabila terjadi konflik dan bencana alam, maka mereka bertiga, baik itu ICRC, IFRC maupun Perhimpunan Nasional, memberikan bantuan, mereka bekerja bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling menderita. Ya, sampai di sini teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan kami buka pertanyaan sebelum teman-teman apa ya? Ya, mau diharapkan ini semua wajib dipahami oleh semua pihak karena gerakan kita anggota KSR ini adalah bagian dari PMI dan PMI adalah bagian dari federasi maupun ICRC. Jadi teman-teman wajib memahami itu semua. Seperti itu. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya, silakan moderator. Ya, saya persilakan untuk teman-teman. Mungkin dari Mbak Dela, Mas Faiz, atau Mbak Seli ada yang ditanyakan. Iya. Oh iya, itu izin dari bertanya. ini dari Mas Faiz dulu yang Oh, iya, mengacungkan iya. raise hand. Dipersilakan untuk Mas Faiz bertanya. Ya, Assalamualaikum Pak. Dan saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Tadi kan salah satu tugas dari IFRC kalau masuk ke Indonesia itu salah satunya adalah membuat perhimpunan nasional menjadi baik atau menjadi lebih baik. Nah itu apa saja kegiatan yang dilakukan oleh IFRC terhadap perhimpunan nasional? Ini Pak sambut. Oke. Terima kasih Mas Faiz ya kalau nggak salah namanya tadi ya. Iya, Mas Pertama Faiz. dengar. Ya. Oke. Tugas dari federasi banyak sekali, yaitu mereka memastikan perhimpunan nasional bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Tentunya banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh federasi sesuai dengan strategi 1020 maupun strategi 2030. Nih, suara saya nggak feedback ya? Bisa ditangkap ya teman-teman? Bisa Pak, jelas. Ya, Sangat oke. jelas. Bisa, Pak. Jelas, alhamdulillah. Oke, nah tadi pertanyaannya Mas Faiz cukup cerdas. Apa saja nih kegiatan yang dilakukan federasi? Banyak teman-teman. Jadi federasi memberikan bantuan kepada perhimpunan nasional, dalam hal ini PMI itu cukup banyak sekali. Salah satunya adalah kegiatan spraying ini. Nah, itu dukungan dari perhimpunan nasional, dukungan dari federasi untuk perhimpunan nasional. Yang kedua, peningkatan kapasitas. Lah, mungkin di Tulungagung pernah, saya ingat saya pernah ya, mendapat bantuan pipanisasi. Kalau nggak salah di Tanggung Gunung, kalau nggak salah, ya Pucang Laban dan Tanggung Gunung. Itu mungkin Mbak Ika dan teman-teman markas yang lebih paham. Nah, itu adalah bagian bantuan dari federasi. Tujuannya adalah supaya manusia itu bisa hidup bermartabat, ya kan? Supaya manusia bisa hidup bermartabat. Sehingga bantuan ini sifatnya tidak boleh membuat penerima bantuan mengalami ketergantungan, tetapi wajib memartabatkan manusia penerimanya. Jadi ibarat kita mancing, ya, kita cukup memberikan kail dan umpannya saja kepada pemancingnya. Tidak langsung kita berikan ikan jadi seperti itu. Bisa dipahami Mas Faiz? Iya, Pak, Kalau ngomong kalau ngomong kegiatannya federasi ya cukup banyak, mulai dari pelatihan. Nah, tentunya yang disupport oleh federasi adalah pelatihan yang berskala nasional maupun regional. Kalau tidak salah, Tulungagung pernah mendapat kuota 5 orang kalau nggak salah untuk mengikuti pelatihan PAS di Malang. Itu juga dukungan dari federasi. Seperti itu. Nah, ini kan termasuk bagian dari peningkatan kapasitas. Seperti itu. Oke.
Mungkin bisa dipahami, Mas, nggih? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi, silakan. Ya, silakan. Sepertinya tadi Mbak Seli ingin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Seli. Ya, terima kasih Mbak Laras. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai tadi materi yang sudah dijelaskan tentang federasi di Indonesia ya, Pak. Nah, di federasi itu kan kehadiran federasi di Indonesia salah satunya untuk mengkoordinasikan bantuan palang merah atau bulan sabit merah di wilayah-wilayah bencana seperti tsunami yang di tahun lalu itu di Palu itu ya, Pak. Iya, oke. Nah, itu yang biasanya bantuan yang biasanya dilakukan kan berupa bantuan sosial ataupun terjun langsung. Nah, pertanyaan saya itu apakah dari pihak kami atau dari KSR atau apakah bisa terjun langsung di bencana alam dan apabila bisa itu bagaimana caranya? Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke. Pertanyaan sangat bagus sekali dari Mbak Sela ya, kalau nggak salah tadi. Ya, Mbak Seli. Oke, Mbak, jadi gini. Mbak Sally. Oh, sorry, Mbak Seli ya. Jadi, prinsip dari yang ditanyakan Mbak Seli adalah bagaimana KSR bisa dimobilisasi. Ya, ingat teman-teman, kita wajib melakukan yang namanya peningkatan kapasitas. Tentunya kami yang ada di tataran staf, baik itu kabupaten, kota, maupun provinsi, maupun tingkat nasional, bahkan federasi, itu melihatnya adalah kapasitasnya teman-teman. Apakah teman-teman layak untuk dimobilisasi atau tidak. Sehingga jangan sampai, seperti kemarin nih, beberapa saat yang lalu, sekitar 1 mingguan yang lalu kalau nggak salah, saya mengisi materi di salah satu kampus kesehatan. Jadi kebetulan di situ untuk kegiatan internal, mereka kebetulan dosennya sendiri yang tanya. Jadi mereka berangkat atas nama KSR nggak bisa, nggak diizinkan sama kampusnya. Jadi yang bersangkutan akhirnya berangkat melalui organisasi kemanusiaan lainnya. Ya, itu. Dan itu pun bersifat individu, artinya bukan tugas dari kampus. Ini kan juga cukup berbahaya. Ya. Nah, nanti besok kalau nggak salah itu ada materi manajemen bencana, manajemen relawan sekaligus apa? Kalau nggak salah lagi, coba aku cek dulu ya jadwalnya ya. Soft skill, ya materi soft skill. Nah, ini penting sekali teman-teman terkait dengan mekanisme memobilisasi teman-teman. Kenapa ini sangat penting? Jadi kami melihat orang yang kompeten, yang pertama. Yang kedua, tentunya mereka yang sudah cakap di bidangnya. Dan ingat, dalam kondisi bencana ini bukan masalah uji coba. So, saran saya, masukan dari saya, kalau memang KSR unit IAIN Tulungagung ini punya kapasitas lebih dalam konteks pendanaan, ya silakan bikin kegiatan positif berupa pelatihan teknis. Selain pelatihan teknis apa? Mungkin simulasi bersama. Seperti itu. Nah, harapannya apa? Secara tidak langsung itu adalah bagian dari cara kita mengasah keterampilan kita, mengasah kompetensi kita. Dengan catatan, kompetensi kita diakui dan tersertifikasi serta PMI kabupaten maupun provinsi mengetahui keberadaannya teman-teman. Artinya mengetahui keberadaan itu mengetahui kapasitasnya teman-teman. Karena apa? Ketika teman-teman kami mobilisasi, maka tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang memobilisasi teman-teman adalah bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan teman-teman. Nah, nanti materi di panduan keselamatan maupun kode perilaku seperti itu. Nah, sampai di sini Mbak Seli ada yang ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Silakan. Sudah jelas, Pak.
Sudah jelas. Oke. Iya, terima Ada kasih. lagi mungkin silakan. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ini sudah cukup, Pak, dari teman-teman, katanya. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktu dan partisipasinya. Dan bagi yang hari ini tidak mengikuti live, bisa menghubungi panitia untuk menanyakan, mungkin ada hal-hal yang penting yang bisa ditanyakan. Dan jangan lupa selalu tingkatkan kapasitas, kemampuan teman-teman untuk menjadi yang terbaik. Karena apa? Karena saya yakin teman-teman dalam berkegiatan tidak mau dikatakan jago kandang. Pengennya teman-teman yang heroik, yang bisa ditugaskan kapanpun, dimanapun oleh PMI. Baik itu PMI Kabupaten maupun PMI Provinsi, bahkan syukur Alhamdulillah kalau dimobilisasi oleh PMI Pusat. Seperti itu. Sekali lagi, terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hamidan atas penyampaian materi pada materi ini. Dan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah mengikuti live. Dan untuk yang tidak mengikuti live, bisa menanyakan kepada panitia di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah, dan saya akan menutup materi pertama hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.